Halo Mas Bro, untuk kali ini saya akan membuatkan cara untuk membuat stockroom seperti custom room tanpa bloatware, jadi ringan untuk di sistemnya. Dan untuk syaratnya, syarat yang pertama, device kalian harus sudah bisa RO2 RW. Ya, bisa dilihat video saya yang ini caranya di playlist video saya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini room saya sudah bisa RO2 RW ya. Ini bisa mon RO, bisa mono RW di sistem maupun di vendornya. Untuk langkah berikutnya, hapus file aplikasi di sistem. Ikuti saja seperti di video ini ya. Di sistem produk operator. Ini hapus saja semua, nggak apa-apa ini untuk aplikasinya. Ini termasuk bloatware dari bawaan Android-nya. Setelah itu kalian download ini ya, 2 file ini. Yang Flame Gap Canary ini bisa kalian cari di Google. Banyak di Google. Karena saya menggunakan Android 12, saya pakai yang versi 12 gap-nya. Untuk yang versi 13 atau 14 bisa dicari di Google banyak. Oke, sekarang kita ke langkah selanjutnya lagi. Reboot ke mode recovery. Ini caranya bisa lewat Windows di command Windows di MT Manager. Ini baru masuk ke mode recovery-nya. Setelah masuk ke mode recovery, arahkan ke download tadi, yang 2 file tadi. Pertama, flash dulu yang web untuk gap-nya, yaitu gap trash remover-nya. Ini di flash dulu. Ini kalau belum RO2 RW nggak bisa ya Mas Bro, error nanti jadinya. Jadi harus RO2 RW dulu. Tunggu prosesnya. Setelah itu web Cajal Dalvik. Setelah itu reboot ke recovery ya. Reboot ke recovery lagi. Caranya seperti di video ini, ikuti saja.
masuk ke folder download lagi, terus flash flame gap-nya ini. Tunggu sampai proses selesai. Ini videonya tanpa saya potong ya Mas Bro, supaya tahu berhasil tidaknya. Nah, kalau sudah sukses, web factory reset format data ini ya. Ketik yes, enter. Sebenarnya factory reset ini 1 kali aja sudah cukup. Tapi bisa dilakukan 3 kali juga nggak apa-apa. Sudah kebiasaan kalau web itu saya 3 kali proses. Setelah ini selesai, reboot ke sistem. Tunggu sampai masuk ke home. Ini sudah berhasil masuk ke home ya Mas Bro. Nah, karena seperti ini, untuk aplikasi Google-nya hampir semuanya, hampir sudah nggak ada, tapi masih ada sedikit, tapi bisa di uninstall manual kalau ini. Ini masih, tapi kalau masih banyak ini aplikasi bawaan device-nya. Untuk cara menghilangkannya, ikuti saja langkah-langkah ini. Ini caranya saya langsung hapus ya Mas Bro, bukan disable atau freeze, bukan. Ini soalnya aman untuk dihapus. Kalau dihapus bootloop, nanti setelah ini ada caranya melalui cara disable atau freeze. Ini yang aman dulu untuk dihapus. Saya hapus. Sesuaikan dengan seperti video ini ya. Nanti filenya apa saja yang aman dihapus bisa download di kolom deskripsi. Ini saya sesuaikan dengan yang sudah saya kumpulkan, aplikasi-aplikasi apa saja yang aman untuk dihapus. Jadi ya samakan saja, nggak seperti ini nggak apa-apa. Kalau selain ini kemungkinan besar kalau dihapus bootloop.
Ini di folder sistem produk app. Ini yang aman dihapus ini ya, Chrome, Asus, Dual App, Gmail. Chrome sudah terhapus tadi karena soalnya sudah di delete lewat recovery tadi. Dual app. Ini untuk yang Latin IMEI ini jangan dihapus dulu kalau belum menyediakan aplikasi keyboardnya. Visa player ini juga aman dihapus. Nanti bisa diganti sama aplikasi lain yang lebih bagus. Ini transient kalender ini dihapus aja nggak apa-apa. Walau di daftar nggak ada, ini bisa dihapus. Aman. Setelah di sistem produk app, sekarang ke sistem produk operator. Samakan aja seperti ini. Sistem produk operator sudah dihapus semua tadi yang di awal video. Untuk sekarang ke foldernya privat sistem produk privat app. Ini yang aman untuk dihapus, game. Android Auto Stop Rebuild ini. Kalau sudah nggak ada berarti sudah terhapus di mode recovery tadi. Aircore ini juga aman dihapus. CarCare aman. Files Google ini aman juga dihapus. Harus hati-hati ya Mas Bro, pas menghapus ini jangan sampai keliru. Security.com ini kalau HP-nya masih kredit nggak bisa dihapus ini. Sekarang ke folder sistem app. Ini yang aman untuk dihapus. AI Gallery, AI Voice Assistant, Battery Lab, Chill Mode, Warranty Card.
FM phone base ini juga sangat aman. Ini radio Mas Bro, ini radio. Kenapa saya hapus, enggak saya disable? Untuk aplikasi yang aman dihapus ini saya hapus, soalnya bisa sedikit melegakan memori di sistemnya. Kalau nggak aman dihapus ya terpaksa cuma bisa disable atau nonaktifkan saja nih. Soalnya kalau cuma di disable atau nonaktifkan saja, pas kita reset HP kan semua bloatware-nya kembali. Kalau ini sudah enggak. Ini juga bisa disesuaikan ya Mas Bro. Kalau mungkin aplikasinya butuh, ya nggak usah dihapus, biarkan saja. Ini saya buatkan sebagai contoh untuk aplikasi yang aman-aman, semua aplikasi yang aman dihapus. Jadi untuk aplikasi yang aman dihapus akan saya hapus semua di sini. Dan nanti juga akan saya disable semua. Walaupun saya butuh pun nggak apa-apa. Ini sebagai contoh di video ini. Walaupun dihapus atau di disable, tetap nggak bootloop maksudnya gitu. Transcend FM radio ini dihapus saja nggak apa-apa. Walaupun di daftarnya nggak ada, nanti dihapus saja nggak apa-apa kalau nggak butuh. Ini aman dihapus, nggak sampai bootloop. Saya lakukan ini soalnya saya sering bermain game, khususnya game-game berat. Jadi bisa lebih fokus ke game untuk CPU GPU-nya dan penggunaan RAM-nya. Nggak banyak terbagi-bagi ke banyak aplikasi. Apalagi aplikasi yang kemungkinan besar nggak pernah saya pakai atau saya buka ini. Always on display ini kalau kalian suka ya nggak usah dihapus. Ini saya sebagai contoh, saya hapus, tetap saya hapus soalnya walaupun dihapus tetap aman, nggak akan bootloop itu. Tapi ya saya juga nggak pernah perhatikan AOD ini, saya nggak pernah perhatian. Jadi saya hapus saja nggak apa-apa. Oke, ini sekarang sudah selesai semuanya Mas Bro untuk menghapusnya. Setelah itu bisa reboot ke mode recovery ya. Bisa lewat kanal SU atau lewat terminal bisa. Langsung ke boot ke recovery. Setelah itu lakukan factory reset.
Setelah factory reset, ini hasilnya. Bersih, tapi masih kurang bersih. Ini bisa diikuti untuk langkah berikutnya. Download dulu ini ya, Technobloatware TXT ini. Ini cukup di copy paste aja. Buka manajer MT atau terminal, terserah pakai aplikasi apa. Kalau saya lebih suka pakai MT Manager ini. Tik dulu SU. Setelah itu tempel perintah tadi. Ini akan otomatis mendisabel atau menonaktifkan atau memfreeze aplikasi yang sesuai daftar ini. Setelah selesai itu kita reboot. Setelah reboot, install dan buka aplikasi ini. Ice Manager ini ya. Buka di sistemnya. Ini. Bisa disamakan ini caranya. Ini untuk mendisabel lagi aplikasi yang belum disabel lewat perintah tadi. Yang kelewat perintah tadi kita disabel lagi lewat aplikasi ini. Bisa disamakan ini aplikasi apa saja yang aman. Kalau masih dibutuhkan ya nggak usah disabel, nggak usah di freeze maksudnya. Ini semua buat contoh untuk semua aplikasi yang aman untuk di nonaktifkan. Untuk suara ini dua-duanya bisa ini disabel, benarnya aman. Ini ada 25 pps yang terpilih. Nah, kalau sudah, kita reboot lagi HP-nya, Mas Bro. Setelah reboot HP-nya, lakukan lagi cara seperti ini. Nah, perintah-perintah ini cukup di copy paste aja di terminal emulator atau di MT Manager. Ini kalau bisa install dulu aplikasi WA, Facebook, Telegram. Ini gunanya untuk ini ya Mas Bro ya. Nah, ini setelannya tak terbatas, untuk dioptimalkan nggak bisa Mas Bro. Dioptimalkan atau dibatasi. Ini untuk membuka itu supaya bisa dioptimalkan atau dibatasi. Ketika sudah terminal terus tempel aja. Setelah itu disabel lagi ini aplikasi GMS-nya. Cukup copy paste
satu persatu di terminal atau di MT Manager. Setelah itu reboot. Setelah reboot bisa dilihat di aplikasi WA yang tadi. Sekarang bisa digonta-ganti ya setelannya ini, setelan baterainya. Oke, ini sekarang kita lihat untuk hasilnya setelah banyak dihapus dan didisable untuk aplikasi bloatware-nya. Ini yang berjalan banyak ini, explore recorder, soalnya saya sambil merekam ini. Ini hasilnya, aplikasi yang jalan cuma aplikasi-aplikasi yang penting-penting aja ya. Yang aplikasi bloatware atau aplikasi tambahan yang sudah nggak ada. Hampir sudah nggak ada. Oke, gitu loh Mas Bro caranya ya.